Halo teman-teman, belakangan ini kita sering banget dengar kata free float. Tapi free float itu apa sih? Nah, di video kali ini kita akan bahas free float secara lengkap, mulai dari pengertiannya, kenapa free float itu penting, sampai kenapa kamu sebagai investor wajib banget peduli soal ini. Sekarang bayangkan sebuah barang yang jumlahnya terbatas di pasar. Semakin sedikit barangnya, semakin gampang harganya naik atau turun. Di saham juga berlaku hal yang sama. Free float adalah jumlah saham yang benar-benar beredar di publik dan bisa diperdagangkan secara bebas di pasar. Saham yang dipegang oleh pemilik pengendali, manajemen, atau pihak tertentu biasanya tidak dihitung sebagai free float karena saham tersebut jarang dilepas ke pasar. Sekarang coba pikirkan, kalau saham yang beredar sedikit, tapi yang mau beli banyak, apa yang terjadi? Harga akan sangat mudah naik, tapi sebaliknya, ketika ada tekanan jual, harga juga bisa turun dengan cepat. Inilah kenapa free float sangat penting, karena berpengaruh langsung ke likuiditas dan stabilitas harga saham. Saham dengan free float besar biasanya lebih liquid dan pergerakannya lebih stabil, sedangkan saham dengan free float kecil cenderung lebih volatil dan beresiko. Banyak saham yang terlihat pergerakannya ekstrim, naiknya cepat dan turunnya juga tajam. Seringkali ini bukan karena kinerja perusahaan yang berubah drastis, tetapi karena free float-nya kecil. Dengan jumlah saham yang beredar terbatas, modal yang tidak terlalu besar pun sudah bisa menggerakkan harga. Kondisi ini bisa jadi peluang bagi trader, tapi juga bisa jadi jebakan bagi investor yang tidak memahami resikonya. Sekarang kita lihat dari sisi investor besar. Investor asing dan manajer investasi global umumnya lebih menyukai saham dengan free float besar. Alasannya sederhana, mereka butuh likuiditas supaya bisa masuk dan keluar tanpa mengganggu harga saham. Karena itu, free float menjadi salah satu faktor penting dalam penentuan indeks saham, termasuk indeks global seperti MSCI. Buat investor retail, free float biasanya dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami karakter sebuah saham. Kalau kamu tipe investor jangka panjang, saham dengan free float besar biasanya lebih nyaman karena pergerakannya relatif stabil. Sementara itu, saham dengan free float kecil bisa menawarkan peluang pergerakan cepat, tapi resikonya juga jauh lebih tinggi. Yang penting, jangan hanya melihat potensi cuan, tapi pahami juga resiko di baliknya. Jadi kesimpulannya, free float bukan sekedar angka di laporan atau data bursa. Free float menentukan seberapa liquid saham tersebut, seberapa mudah harganya bergerak, dan seberapa besar minat investor besar untuk masuk. Mulai sekarang, sebelum membeli saham, coba biasakan untuk melihat free float-nya dan pahami karakter pergerakannya. Dengan begitu, kamu bisa mengambil keputusan investasi dengan lebih tenang dan rasional tanpa mudah terjebak euforia pasar.